para
jamaah. Jangan meninggalkan tempat sholat. Selesai. Kemudian mohon maaf yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada para jamaah yang masih berjalan, kami mohon untuk bisa mempercepat langkah berjalannya untuk menuju kepada shop yang sudah disediakan, karena 5 menit lagi akan segera dimulai. Sekali lagi kepada para jamaah yang masih berjalan untuk bisa mempercepat langkahnya untuk menempati shop-shop yang sudah disediakan, karena sebentar lagi 1-2 menit lagi akan dimulai sholat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat. As-shalatu jami'ah. Para jemaah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, perlu kami ingatkan dan kami sampaikan, terutama kepada diri saya, bahwa sholat Idul Adha adalah sholat sunnah muakkadah yang terdiri dari 2 rakaat. Hampir sama dalam melaksanakan kita dengan sholat sunnah yang lain. Bedanya, kalau sholat Idul Adha ini setelah takbiratul ihram ada takbir zaidah, takbir tambahan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Di celah-celah kita bertakbir tambahan tersebut, kita dianjurkan untuk membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat kedua, setelah kita berdiri, ada tambahan takbir zaidah sebanyak 5 kali. Sama, setiap kita selesai bertakbir tambahan, kita dianjurkan untuk bertasbih, membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Demikianlah pemberitahuan ini, barangkali imamnya salah diingatkan, mudah-mudahan lancar dan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sawwu sufufakum wa inna tasbiyatas sufufi min tamamis shalah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawma 'idil 'adha wa yawma surur wa yawmal maghfur. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام كما صعيد الخطيب على المنبر. أنصتوا عزامكم الله واسمعوا عجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم طول الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة في الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الإسلام دينا قيما ومنهاجا قويما وآمنا وسعادة ونجاة إلى آخر الزمان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد وسعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحديث. وقال أيضا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. الحديث أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh Allah sangat bangga dan kagum sekali melihat kita bersama. Di pagi yang cerah dan bahagia ini, kita umat Islam ikhlas meninggalkan kegiatan dan kesibukannya masing-masing di tempat kita bekerja, di rumah kita, untuk hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang kita cintai, di tempat yang kita banggakan. Sebelumnya kita umat Islam begitu menerima pengumuman dari Kementerian Agama bahwa Sabtu Hijjah jatuh pada hari Kamis yang lalu, maka kita umat Islam berlomba-lomba meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Kita banyak berpuasa sunnah, kita banyak melakukan baca Al-Quran, kita banyak bersedekah, kita banyak sholat malam. Di mana itu semua kita lakukan untuk memuliakan bulan Hijjah, bulan yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan semua ibadah kita selama ini, terutama pada masuk yaitu Sabtu Hijjah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui lembar yang sangat istimewa ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan jauh-jauh semua bentuk perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita berbuat yang demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada kita, Allah memberikan garansi kepada kita, jaminan kepada kita, hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan kita di
wa dunya wal akhirah insyaallah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tugas kita bersama, bagaimana di sisa kehidupan yang terbatas ini kita mampu mendidik, kita mampu membina keluarga yang kita cintai jadi orang paling depan dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan ibadah yang dicintai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat wal muslimat, hari ini merupakan hari ke-10 atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di mana pada hari itu kita kenal sebagai sebutan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Adha artinya kita berkorban, kurban artinya kita beribadah dua pendekatan. Kita dekat hablum minallah dan dekat dengan sesama manusia. Kalau kita berkorban pada hari ini dan 3 hari ke depan Allah cinta kepada kita, manusia juga senang kepada kita. Mereka mendapat bahagia daripada orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang tidak mampu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari mulianya pada tanggal 10 ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idza yasr, hal fi dzalika qasamun lil al-ayat. Ya artinya demi waktu fajar kata Allah, demi malam apabila sudah berlalu, demi malam yang 10 yang genap maupun yang ganjil, di celah-celah itulah, di antara waktu-waktu itulah ada sumpah hamba Allah, ada janji manusia, ada doa manusia yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Imam Abu Ida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, dalam kitabnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan ada 3 sebutan 10 dalam 1 tahun. Yang pertama 10 akhir di dalam bulan Ramadan yang kita kenal dengan istilah malam Al-Qadar. Rasulullah menyatakan taharruru lailatul qadri bi 10 awakhir min Ramadan. Hai umat Islam, kejarlah oleh kalian olehmu malam Al-Qadar, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun di 10 akhir di dalam bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua adalah 10 Muharram yang kita kenal dengan sebutan Asyura, tanggal 10 di dalam bulan Muharram. Orang-orang terdahulu yang punya kesusahan dan punya kesulitan, katakan Nabi Zakaria, beliau usianya 110 tahun, istrinya 95 tahun, beliau belum punya momongan, beliau belum punya anak, beliau susah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong kami beri keturunan. Siapa yang mengajukan doa kami amar ma'ruf nahi munkar setelah kami meninggal dunia? Alhamdulillah doa beliau dan istrinya, walaupun usia secara biologis dan medis tidak mungkin hamil dan punya anak, tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di 10 Muharram atau di bulan Asyura. Maka akhirnya Nabi Zakaria diberikan putra yang bernama Yahya yang sekarang menjadi nabi yang paling kita hafal dengan jumlah 25 nabi dan rasul tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Islam yang berpuasa 1 hari di bulan Asyura pada tanggal 10 Muharram, maka pahalanya 1 tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah sekarang ini, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari istimewanya 10 Dzulhijjah ini tidak ada amal manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, lebih baik mana daripada jihad ya Rasulullah? Lebih baik orang yang beribadah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, di mana kata Rasulullah, kita sholat 1 kali di waktu malam sama dengan kita sholat selama 1 tahun. Kita bersedekah 1 kali sama dengan bersedekah selama 1 tahun. Berpuasa sunnah 1 kali, kita dinilai seperti berpuasa sunnah selama 1 tahun. Bahkan kalau kita berpuasa kemarin tanggal 1 Dzulhijjah, Rasul mengatakan yukaffir sanatal madiyah, Allah akan mengampuni dosa kita 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di bulan Hijjah ini Allah mengabulkan doa-doa manusia terdahulu. Lihat Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala semula ditempatkan dalam surga. Allah menyatakan kulu washrabu wahai Adam dan istrinya, silakan kalian makan dan minum sepuasnya di dalam surga. Tapi jangan satu kau makan, apalagi kau sampai memakan dan minumnya, yaitu buah kalbi. Akhirnya Nabi Adam lalai dan istrinya. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diturunkan ke bumi di negara yang sekarang bernama India. Sedangkan istrinya Siti Hawa diturunkan oleh Allah di satu tempat di Arab Saudi yang bernama Jeddah, yaitu kota di salah satu di Arab Saudi. Berpuluh-puluh tahun beliau berada saling rindukan. Tidak ada HP, tidak ada komunikasi pada saat itu, tidak ada dengan sudah deposit pesawat dan sebagainya. Mereka hanya menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim bersama kami, ya Allah, kepadamu. Kalau Engkau tidak ampuni, tidak Engkau kasih sayang kami, saya akan menjadi orang yang tersesat. Akhirnya pada tanggal 9 Hijjah beliau kabulkan doanya, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipertemukan beliau berdua di satu tempat yang bernama Jabal Rahmah, tempat umat Islam melakukan hukum di Arafah. Pada hari ini tadi malam seluruh umat Islam yang haji harus hukum di Arafah. Kalau ada umat Islam haji tidak hukum di Arafah, maka hajinya batal, berpulang kembali pada tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk memotong putranya Ismail. Keduanya sudah saling ikhlas. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memotong dirimu. Apa jawaban Ismail? Ya abadi fa'al ma tu'maru, hadini insyaallah minas sabirin. Wahai abah, wahai ayahku, saya ikhlas kalau yang meminta Allah untuk memotong saya. Jangankan engkau melihat saya, tutuplah wajah saya dengan baju saya dan carilah yaitu daun-daun untuk menutup supaya engkau tidak kasihan, tidak iba kepada saya. Ketika keduanya sudah ikhlas untuk memotong, tapi Allah tidak menghendaki Ismail terpotong. Akhirnya Allah mengganti leher Ismail dengan seekor kambing yang besar. Akhirnya menjadi korban yang sekarang ini menjadi syariat bagi umat Islam untuk berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di saat-saat yang istimewa seperti ini Allah mewajibkan dua hal kepada kita. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban. Umat Islam yang mampu harus berkorban pada hari ini, besok atau lusa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Artinya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad dan umat Islam, aku telah banyak menurunkan rahmat dan nikmat kepadamu. Laksanakan sholat fardu, laksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, dan kau berkorbanlah. Jadi berkorban diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Lalu tadi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man wajada husnatan, falam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa umat Islam punya kemampuan dan kesempatan untuk berkorban, kalau tanggal tidak berkorban, orang tersebut tidak layak masuk masjid Allah, tidak layak masuk ke musala Allah Subhanahu wa taala. Itu mending awakmu sukses tapi tak belum berkorban untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga di sisi lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada ibadah yang paling disenangi Allah pada tanggal 10 Hijjah daripada memotong hewan-hewan korban, di mana darah yang mengalir sejauh di atas sana terlebih dahulu datang melapor kepada Allah. Jawab, tolong, saya adalah darah daripada hewan korban si fulan dan si fulanah, bapak ini dan ibu ini. Tolong terima amal ibadahnya. Tolong mereka ampuni dosa-dosa keluarganya. Tolong ganti harta bendanya dengan yang lebih baik. Inilah hebatnya kita berkorban pada tanggal 10 Hijjah sampai besok, lusa, dan yang akan datang. Kaum muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah
umat Islam diperintahkan untuk haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan-nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila." Umat Islam yang mampu wajib untuk berhaji. Kalau ada umat Islam sudah cukup hartanya, banyak tabungannya, tapi tidak mau haji dan umrah, maka kata Rasulullah, "Man wajabat alaihi haji wa lam yahujja, fa in mata fa majusiyan aw nasraniyan aw yahudiyan." Kalau ada umat Islam sudah mampu, tabungannya banyak, tapi tidak mau daftar haji, tidak mau berangkat haji, pertimbangannya banyak, anaknya masih kecil, mau masih menambah kos-kosan, menambah mobil dan sebagainya, sehingga dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, kata Rasulullah, bisa mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasara, mati dalam keadaan Majusi. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi malam umat Islam saudara kita, keluarga kita, jemaah kita yang berangkat haji berkumpul di tempat yang bernama Padang Arafah dan sekarang menuju ke daerah Mina untuk melempar jumroh. Ketika umat Islam berkumpul di Padang Arafah, Allah memanggil malaikat-malaikatnya, "Ya malaikati, kullu 'amilin yatlubuna ujurahu." Setiap orang yang bekerja pasti mengharapkan upah daripada pekerjaan yang mereka lakukan. Walaupun jauh hati amin, umat Islam hamba-hamba sekarang datang dari berbagai pelosok penjuru dunia, berbagai negara datang ke masjid Makkah ini dengan hampir makan tidak teratur, istirahat tidak teratur. Saksikan malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kita doakan karena saudara kita, keluarga kita yang tahun ini berangkat haji, mudah-mudahan hajinya mabrur, hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sampai tahun ini belum dipanggil oleh Allah haji maupun umrah, kita berdoa mudah-mudahan kita di tahun akan datang akan dipanggil oleh Allah menjadi jemaah umrah maupun jemaah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Idul Adha yang saya sampaikan, yang bermanfaat bagi kita. Dan kita berdoa kepada Allah bahwa kita senantiasa diberikan kesehatan, umat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak dan barokah sehingga kita bisa berkorban dan bisa berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Inna salatan kalam Allah wa alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa yaqul muhtadun wa idza qultu amrasan wa anzitu la'alakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه سميع بصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي ذكره الذاكرون ورفع ذكره الغافلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله في حياتكم، اتقوا الله في معيشتكم، اتقوا الله في آخرتكم، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ونزل قولا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصليت على ال سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاتل الحاجة وكافر الخطيئات والسيئات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة ويا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر عليهم على الكافرين وإسرائيل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله حين يذكركم واشكروا على ما يزدكم وعلى ما يزدكم وذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد.